Aku rindu bersamamu, bercerita harapanku, doakanmu setiap waktu. Halo, selamat datang kembali di halaman saya. Pada video sebelumnya, saya telah mereview sebuah mixer audio mini asli Speedart 4 channel. Dan kali ini saya kembali mereview mixer audio asli SMR 6. Mixer asli SMR 6 ini memiliki 6 channel input. Harga barunya dijual dengan harga sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000 di toko online. Dan menurut saya, ini termasuk mixer 6 channel yang sangat murah sekali. Cocok untuk pemula yang belum pernah mengerti sama sekali tentang mixer audio, tapi ingin belajar cara mengoperasikan mixer audio, seperti saya. Karena, menurut saya, pengaturan di mixer ini sangat mudah dan sederhana. Juga fitur-fitur yang ada pada mixer ini sudah lumayan lengkap, seperti yang dimiliki mixer audio merek lain pada umumnya. Dan fitur yang paling istimewa menurut saya pada mixer ini adalah fitur efeknya. Mixer asli SMR 6 ini memiliki 320 DSP efek suara. Sangat banyak sekali bukan? Kalau saya beli mixer ini dulu, tujuannya adalah untuk kebutuhan bermain musik di rumah dalam formasi band. Kebetulan saya punya band, dan di rumah saya ada beberapa alat musik, seperti gitar, bass, dan drum elektrik. Jadi bisa dimanfaatkan buat latihan musik sederhana, kecil-kecilan di dalam kamar. Dan seperti ini contohnya. Dan juga, suara yang dihasilkan dari mixer ini sudah lumayan bagus untuk formasi musik band, menurut saya. Mungkin untuk lain waktu, saya akan buatkan videonya. Bagaimana cara saya menggunakan mixer ini buat ngeband. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan tipsnya. Tapi sekarang saya mau membahas mixer ini dulu. Kalau nanti ada penjelasan atau istilah yang salah, mohon dibenarkan di kolom komentar ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Mixer asli SMR 6 ini memiliki 6 channel input. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, maksud dari 6 channel input ini adalah kita bisa menghubungkan 6 alat instrumen musik menggunakan kabel jack ke mixer. Misalnya, seperti instrumen gitar, bass, mikrofon, keyboard, drum elektrik, ataupun alat instrumen musik yang lainnya. Dan suara output yang keluar dari 6 instrumen ke mixer tersebut nantinya bisa dihubungkan ke ampli atau speaker aktif menjadi satu kesatuan irama musik melalui main out mixer ini ke ampli sound atau speaker. Oke, saya mulai dari bagian atas ini. Ini adalah bagian lubang input pada tiap-tiap channel. Dari atas sampai ke bawah ini adalah channel satunya. Ini channel 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada tiap-tiap channel ini memiliki dua jenis lubang jack input mono yang berbeda. Yang atas ini menggunakan jenis jack XLR atau biasa orang menyebutnya jack Cannon. Bentuknya seperti ini. Lalu, lubang yang kedua menggunakan jenis jack Akai 6,5 mili atau biasa disebutnya jack gitar. Di sini ada keterangan bal or unbal. Maksudnya adalah sinyal suara yang nantinya dihasilkan dari input tipe lubang XLR ini balance. Dan yang tipe lubang jack Akai ini sinyal suaranya unbalance. Jadi yang lubang XLR suaranya lebih stabil daripada yang ini. Lalu, pada tiap-tiap channel ini ada pengaturan equalizer dan efek untuk men-setting sumber suara dari instrumen yang kita hubungkan ke mixer melalui lubang input tadi. Kita membahas bagian channel nomor 1 ini dulu ya. Knob warna merah ini adalah mengatur level gain. Fungsi gain biasanya untuk mempertebal atau memperjelas karakter suara. Lalu, 3 knob warna putih ini pengatur EQ band. Ada high, mid,
low. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai selera. Lalu warna merah ini adalah level dari aux 1 ini. Dan yang kuning ini mengatur suara efek. Ini juga bisa berfungsi sebagai level dari aux 2 kalau kita tidak menggunakan fitur efeknya pada channel tersebut. Lalu, ini ada pengatur pan atau panning. Panning ini fungsinya untuk membagi dan memisah suara dari channel tersebut. Kalau misalnya kita putar pan ini ke kanan, maka suara yang keluar dari channel ini akan terdengar lebih dominan di sebelah kanan. Kalau diputar ke kiri, maka suaranya akan terdengar di sebelah kiri. Untuk normalnya, kita arahkan di tengah-tengah atau arah jam 12 seperti ini. Dan ini nanti suaranya akan balance antara kanan dan kiri. Ini biasanya dipakai untuk membagi suara vokal 1 dan 2, atau juga pada instrumen gitar. Kalau misalnya dalam satu band ada 2 gitar player, maka suara dari gitarnya biasanya harus dipisah ke kanan dan ke kiri, biar terdengar berirama. Tentunya dengan pengaturan yang baik juga. Lalu yang paling bawah ini adalah pengatur volume atau level channel. Oh ya, di atas tadi ada lampu kecil warna merah. Ini adalah lampu indikator pengontrol peak. Jadi, kalau suara level terlalu berlebihan atau terlalu besar, maka lampu ini akan menyala. Biasanya pemicunya dari level gain atau volume yang terlalu besar. Jadi, usahakan jangan terlalu menggunakan level gain berlebihan. Untuk channel 2 sampai 6, fiturnya sama semua dengan channel 1. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang, kita ke bagian kanan atas ini. Di sini ada fitur tombol Phantom Power 48 volt. Fungsi dari Phantom Power ini adalah untuk power tambahan kalau kita menggunakan mic condenser seperti ini. Karena pada mic condenser biasanya dibutuhkan daya lebih agar kinerja suara yang ditangkap semakin baik dan optimal. Untuk menggunakan mic condenser pada mixer Ashley CMR6 ini, kita harus menggunakan kabel jack XLR yang ini dan dihubungkan melalui lubang XLR yang ini. Kita tidak bisa menggunakan lubang jack AKI ini. Satu tombol power ini berfungsi pada semua channel di mixer ini. Kalau kita mengaktifkan tombol Phantom Power ini, maka semua arus suara yang dihubungkan ke lubang XLR di semua channel ini akan aktif. Jadi, kita tidak bisa mengaktifkan per channel. Tapi saya sarankan teman-teman, jangan sekali-sekali mengaktifkan tombol Phantom Power ini kalau tidak benar-benar butuh, atau tidak memakai mic condenser. Karena, kalau misalnya tombol ini kita aktifkan, lalu teman-teman lupa mematikan dan mencabut kabel jack yang terhubung di lubang ini, maka channel yang ada kabel jack yang kita cabut tadi akan terjadi kerusakan. Channel tidak berfungsi dengan baik lagi. Biasanya akan terjadi noise parah pada channel tersebut. Lalu ini adalah lubang untuk headphone. Kita bisa memonitor audio dari mixer pakai headphone. Ini adalah lubang main out atau output dari mixer. Lubang ini untuk menghubungkan mixer ke ampli atau speaker aktif menggunakan jack XLR female seperti ini. Lalu yang bawah ini juga sama, lubang main out mixer. Hanya saja, yang ini lubangnya memakai jack tipe AKI. Lalu ini ada lubang aux 1 dan aux 2. Kita beralih ke bagian bawah ini. Di sini ada lubang port USB. Kita bisa menggunakannya untuk memutar MP3 dari flash disk. Untuk tombol-tombol biru kecil ini, yang sebelah kiri ini ada tombol mute. Kalau kita tekan ini, maka semua suara dari mixer ini tidak akan keluar. Lalu tombol panah arah atas dan bawah ini untuk memilih atau mengganti suara-suara efek dari bawaan mixer ini. Ada 320 efek suara. Teman-teman bisa pilih sesuai selera. Lalu ini tombol mode. Kalau misalnya kita menghubungkan flash disk ke mixer,
maka kita harus menekan tombol mode ini dan kita arahkan ke mode USB. Kalau kita menghubungkan HP ke mixer melalui Bluetooth, kita harus ubah ke mode Bluetooth. Ini tombol rewind dan preview untuk mengganti musik lagu. Dan ini tombol record. Kita bisa merekam suara dari mixer ini menggunakan flash disk. Caranya, kita masukkan flash disk ke lubang USB. Lalu tekan dan tahan tombol record ini. Dan mainkan lagu atau suara-suara yang lainnya. Kalau sudah, kita tekan lagi untuk stop record. Lalu ini adalah level dari AUX 1 dan yang ini level AUX 2 nya. Yang kena kuning bawah ini level efek. Tadi di tiap-tiap channel juga sudah ada pengatur level AUX 1 dan 2 dan efeknya. Itu untuk mengatur level di per channelnya. Kalau yang 3 ini adalah master level AUX dan efeknya. Jadi, semua level AUX dan efek yang sudah diatur pada tiap-tiap channel tadi dikendalikan semuanya ke sini. Kalau 3 master level ini kita tutup penuh, maka yang di tiap-tiap channel tadi tidak akan berfungsi. Nah, lalu yang ini adalah master level dari semua channel mixer ini. Sama seperti yang ketiga knob tadi, fungsinya. Setelah kita men-setting semua suara pada semua channel tadi, maka semuanya dikendalikan di master level ini. Lalu suaranya dibawa keluar dari main out ini menuju ke ampli atau speaker. Kalau ini adalah equalizer untuk suara MP3 yang kita hubungkan, baik melalui lubang USB atau Bluetooth. Hanya ada high dan low. Yang bawah ini pengatur volume MP3-nya. Dan yang paling bawah ini volume dari headphone ini tadi. Oke, sekarang saya akan coba putar lagu MP3 menggunakan flash disk. Sekarang saya akan coba colokan mic dan coba-coba suara dari efek bawaannya. Cek, cek, hai cek, cek. Halo, tes suara dicoba, cek. Kita atur settingan channelnya juga. Ini posisi efek masih mati semua. Di angka 0. Sekarang saya coba buka. Ya, posisi flat semua. Cek, cek. Halo cek. Cek. Cek, cek. Cek. Kita coba beberapa suara efeknya. Cek, 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 cek. Cek, cek, halo, tes.
cek, cek, cek. Hal cek. Tes suara cek, cek, cek. Cek, cek. Cek. Setelah saya coba semua suara efek dari 1 sampai 320 ini, cek. Sepertinya saya lebih suka yang nomor 17 ini, tipe efek flat. Mungkin saya harus coba untuk karaoke juga ya. Untuk sumber suara, saya rekod dari mixer ke HP melalui lubang output headphone menggunakan jack converter Akai 6,5 stereo disambung dengan jack Akai to Akai 3,5 mili ke splitter. Lama sudah ku bertahan tanpa dirimu, jauh kini ku melangkah, tiada pendampingku. Sungguh ini memang berat untukku, tapi terus tetap kuatkan. Aku rindu bersamamu, bercerita harapanku, doakanmu setiap waktu. Bersama di sana kau bahagia. Oke, sekian review tentang mixer Ashley SMR6 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah rela terjebak di halaman saya. Sampai jumpa. Pelukanmu, sungguh ini memang berat untukku, tapi terus tetap kuatkan.